Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Sebuah hadis dari Rasulullah SAW yang sangat populer tentunya telinga kita. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amalan itu tergantung niat. Yang di sini dijadikan patokan dalam kaidah fikih, yaitu al-umuru bimaqasidiha. Perkara-perkara itu dilihat tergantung dari tujuan maksudnya. Maka para ulama, sebagian mereka meninjau hadis ini berfungsi untuk memisahkan dua hal. Yang pertama, niyatul amal. Yang kedua, niyatu al-ma'muli lahu. Yang dimaksudkan niyatul amal, yaitu meniatkan untuk melakukan suatu amalan perbuatan atau praktek ibadah. Ini dibahas oleh para ulama fikih, para fuqaha. Seperti kita yang melakukan praktek sholat, ya zikir, ya sedekah, saum, haji, dan yang lainnya. Maka pembahasan niat ini dibahas oleh para fuqaha, para ulama ahli fikih. Yang kedua adalah niyatul ma'muli lahu, yaitu niat dalam artian untuk siapa amalan itu dikerjakan. Ya, apakah untuk Allah atau selainnya, ikhlas atau tidak. Nah, ini dibahas oleh para ulama akidah atau ahlu tauhid. Berdasarkan hal itu, karena Rasulullah SAW menegaskan amalan itu tergantung dari niatnya, maka penting bagi kita untuk bersiasat, ya, bagaimana amalan-amalan itu dapat menguntungkan kita ketika kita melakukan amalan tersebut. Baik dari aspek keikhlasan yang harus kita perjuangkan, maupun dari sisi ya menghadirkan niat ya pada amalan-amalan yang bila kita sadari dapat melahirkan pahala yang besar. Tentu dalam kesempatan kali ini kami tidak terlalu luas, ya, karena hadis itu ya itu sangat panjang, ya, tafarra bihi ya al-furu' kasirah. Ya, hadis itu memberikan banyak cabang-cabang pembahasan. Tetapi dalam kesempatan kali ini kami mencoba untuk bagaimana kita bersrategi untuk meraih pahala, mengumpulkan pahala dengan cara kita ya memandai-mandaikan diri menghadirkan niat di waktu yang tepat. Yang kita maksudkan contohnya adalah ya suatu amalan rutin, baik itu pada hakikatnya ibadah, ya dihukum misalnya wajib, atau itu amalan yang mubah. Contoh misal, kita seorang suami misalnya, dia bekerja setiap hari, kemudian mendapatkan penghasilan, pendapatan, dapat gaji. Maka ini amalan yang besar pahalanya dan wajib bagi seorang suami, bapak rumah tangga mencari nafkah. Tetapi bila itu dilakukan hanya sebagai sebuah rutinitas saja, maka dia hanya menjadi sebuah adat, kebiasaan, tidak ibadah. Dan belum tentu dia mendapatkan pahala juga. Kapan dia beruntung? Ketika dia menghadirkan niat ya bahwa dia bekerja untuk memberikan nafkah pada keluarganya, ya agar mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang-kadang seseorang itu karena saking seringnya ngasih uang kepada istri gitu ya, kepada anak, seolah-olah kayak biasa-biasa saja. Maka tentu beda nilainya dengan ketika dia memberikan uang belanja dengan niat bahwa saya ingin cari pahala memberikan nafkah kepada keluarga saya. Maka pahalanya dapat. Tapi hanya sekedar ya tiap bulan biasa setor nih ke istri itu belanja setor. Maka terluput darinya pahala yang besar dalam hal memberikan nafkah kepada keluarga. Ini perkara hukumnya wajib. Bagaimana niat itu penting dihadirkan. Contoh perkara yang lain adalah perkara yang mubah, dan itu banyak. Seperti kita makan, minum, ya, seperti itu.
Makan ini hukumnya mubah. Ya, hukumnya mubah. Ya, mubah dalam pengertian kita makan kapan saja, yang enggak ditentukan wajib dan tidaknya. Ya, haram dan tidaknya. Ya, haram itu kalau kita enggak makan sama sekali, haram hukumnya. Sampai membawa kepada sakit dan kematian, haram hukumnya. Tapi kalau kita makan, maka hukumnya mubah. Mau makan sedikit, banyak, itu hukumnya mubah. Bila kita pandai berstrategi menghadirkan niat, bahwa niat kita makan ini untuk menguatkan badan kita agar kuat dalam beribadah, kuat untuk mencari nafkah. Misalnya kita sarapan pagi, niat kita makan, kita ingin cari nafkah buat keluarga kita, ingin cari pahala dengan cari nafkah tersebut, maka makan yang asalnya mubah, tapi ketika niat itu hadir, maka makan menjadi berpahala. Nah, ikhwah sekalian, ini seringkali luput dari kita untuk cari pahala dari amalan mubah tadi. Karena kita merasa sarapan ya sarapan, termasuk bagi yang coffee lovers, coffee mania gitu ya. Minum kopi hukumnya mubah, nggak ngopi juga nggak dosa. Tapi bila Anda senang menikmati kopi dan Anda niatkan, ini hukumnya mubah. Tapi ketika Anda niatkan minum kopi agar Anda, misalnya dengan minum kopi efeknya apa? Mata Anda jadi kuat terbuka untuk baca kitab, untuk isi kajian. Maka minum kopi ini yang hukum asalnya mubah, Anda mendapatkan pahala di tiap kali Anda minum kopi. Terapkan itu ketika Anda minum teh, termasuk ketika Anda makan bala-bala. Sekalipun. Bila Anda niatkan, asal jangan berlebihan ya. Karena tinjauan kesehatan katanya ini gorengan, banyaknya juga karena nggak bagus. Tapi kalau itu sedikit dan kita merasa membuat badan kita jadi fresh, ya tenaga jadi ada, niat cari pahala, maka hatta makan bala-bala sekalipun itu bisa berpahala. Termasuk ya ibu-ibu yang keluar ke warung beli cengek tuh hanya sekedar ingin buatkan sambal kesukaan suaminya. Apa hukum beli cengek? Mubah. Tapi ketika dia keluar, dia niatkan ingin mencari pahala dari Allah untuk mendapatkan ridho suaminya, maka beli cengeknya berpahala. Bayangkan kalau itu bisa kita hadirkan di semua perkara-perkara kehidupan kita. Bukankah tiap hari kita meraih pahala terus? Saya ini badannya capek. Pengen istirahat. Kita niatkan tidurnya kita. Ini hukumnya mubah. Gogoleran kita di kursi gitu kan. Kayaknya enak nih kewe gitu kan. Kita niatkan posisi kita begini dalam rangka untuk rehat sejenak. Sebentar lagi saya akan pergi cari nafkah. Sebentar lagi saya mau baca kitab. Sebentar lagi saya isi pengajian. Kita niatkan rehat kita sekejap tadi untuk mencari pahala. Berpahalalah posisi kita begini. Artinya kalau kita ya pandai-pandai menghadirkan niat, maka jangankan perkara sunnah dan wajib, bila kita hadirkan pahala, perkara yang mubah pun, maka setiap gerak langkah kita itu bisa berpahala loh. Duduk kita bisa berpahala, berdiri kita bisa berpahala, rehat kita bisa berpahala. Maka oleh karena itu, ya hadis Nabi innamal a'malu binniyat memiliki pengaruh yang besar dan sangat bermanfaat bagi seorang muslim. Maka hadirkan itu selalu, pandai-pandailah kita berstrategi agar kita ya menghadap Allah dengan membawa pahala yang sangat banyak dan itu kita butuhkan dan akan menguntungkan kita. Ya barakallahu fikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.